Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Karena kita masih belum bisa untuk beribadah secara bersama-sama akibat dari pandemi virus corona ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari ini pembacaan terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27, sesuai dengan renungan malam dari SBU. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya layakkan kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan juga pelita bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhanku Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan 27. Dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus ke ayat yang ke-23. Saya akan membacakan kembali ayat tersebut. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayat tersebut cukup menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam ayat ini berisikan ajakan Tuhan atau panggilan Tuhan
untuk murid-muridnya, dan juga untuk kita semua. Ini juga sebagai suatu tantangan bagi orang percaya untuk memenuhi persyaratan mengikut Dia. Rupanya di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa untuk mengikut Dia tidak hanya dengan percaya kepadanya, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita patuhi selain hukum-hukum Allah. Untuk poin pertama, yaitu menyangkal diri. Dalam hal ini, Lukas tidak banyak menjelaskan bagaimana kita harus menyangkal diri. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-70, di situ Petrus menyangkal di depan semua orang bahwa ia tidak kenal Yesus. Di sini menyangkal sama dengan memungkiri. Jadi jikalau kita menyangkal diri, itu berarti kita memungkiri akan keinginan kita. Kita memungkiri akan kesenangan kita. Kita memungkiri akan apa yang kita mau. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan ini juga mau menempatkan kita dalam penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan dan sebuah penolakan terhadap diri kita sendiri. Apakah mudah untuk menyangkal diri? Sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan, keinginan, dan juga seringkali sulit untuk menggeser keinginan kita dan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kadangkala kemalasan juga atau kesibukan membuat kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika bangun, seharusnya kita bersaat teduh, tetapi karena kita kecapean atau malas, kita lewatkan saat teduh tersebut. Begitu juga karena kesibukan kita yang banyak, ibadah-ibadah yang telah disediakan oleh gereja, kita lewatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau semua kita menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, atau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, akan begitu banyak bangku-bangku kosong dipenuhi oleh orang-orang percaya. Gereja akan begitu banyak orang hadir untuk beribadah. Banyak orang berpikir mengikut Yesus hanya dengan menambahkan Yesus. Yesus seperti tamu di dalam kehidupan kita. Kita hadir di ibadah, kita membaca firman, dan bahkan memberikan persembahan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap melakukan apa yang kita ingini. Kita tetap melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sulit untuk melakukan ibadah secara aktual. Kadangkala sulit bagi kita untuk meninggalkan comfort zone kita. Kalau kita lihat cerita-cerita mengenai para tokoh penginjil maupun para misionari, mereka dengan rela meninggalkan comfort zone mereka untuk memberitakan Injil Tuhan di daerah-daerah pelosok. Begitu juga sekarang ini kita lihat di berita-berita, banyak para
medis, para dokter, para perawat, maupun para anggota tim kesehatan lainnya, di mana mereka rela untuk melakukan tugas-tugas mereka sampai larut malam. Bahkan sebagian dari mereka hanya beristirahatan di tempat-tempat yang seadanya saja. Mereka tidur di bangku, mereka tidur di lantai. Semuanya itu karena mereka benar-benar fokus kepada pekerjaan mereka. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Bila kita fokus kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun hal-hal yang tidak mengenakan kita, yang mengganggu kenyamanan kita, akan kita lawan. Karena Tuhan adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Padahal untuk mengikuti ajakan Yesus, kita harus menyangkal diri. Ini berarti kita tidak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk Yesus sekarang. Hidup kita tidak boleh lagi tentang apa yang kita ingini, tetapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai pikul salib. Hal-hal ini sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia menghadapi banyak penolakan. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia menghadapi banyak kesukaran. Seringkali karena iman di belahan negara lain, nyawa sebagai taruhan untuk percaya atau mengikut Yesus. Ada konsekuensi di dalam mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Ada salib atau penderitaan yang harus dijalani. Dituntut suatu ketabahan di dalam menghadapi penolakan, penghinaan, penganiayaan, bahkan hal-hal yang dapat mencabut nyawa seseorang. Poin ketiga adalah ikut Yesus. Berarti kita harus mengikuti teladan atau kehendak Yesus sesuai dengan firman-Nya. Menjadi orang Kristen ternyata tidak menjamin seorang sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi sebagai manusia, kadang-kadang kita malah membuat persyaratan. Saya mau ikut Yesus kalau begini. Saya mau melayani Yesus kalau begitu. Sehingga ini mencerminkan bahwa bukan saya yang ikut Yesus, tetapi kita mau Yesus yang mengikuti kemauan kita. Kita dipanggil untuk mengikutinya. Panggilan untuk mengikutinya membutuhkan komitmen yang penuh. Kita akan taat menjalani kemana Tuhan memimpin kita, terlepas dari ketidaknyamanan, hal-hal yang menyakitkan, dan menghadapi kesulitan-kesulitan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib yang akan kita rayakan bersama pada beberapa hari ke depan, yaitu Jumat Agung? Apakah pengorbanan Yesus
mempunyai dampak bagi kehidupan kita. Layakkah Dia berkorban bagi kita di mana kita hidup biasa-biasa saja? Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil kembali untuk mengikuti Dia dengan menyangkal diri, dengan memikul salib setiap hari. Kita ikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tertindih dengan beban berat, dosa datang mendera. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpuh dosa?